Hari ini saya mau donor darah. Jadi di video kali ini saya pengen share pengalaman nanti pas donor darah kayak apa. Di Singapura saya sudah 10 kali, nanti bakal yang ke-11 kalinya. Cuma ya karena lapar, jadi pengen makan dulu. Ini udah di dekat food court. Ini food courtnya. Nah, sebelum berangkat saya makan dulu. Hey, alhamdulillah kenyang. Jadi kenapa harus makan dulu? Di aturannya nanti ada tulisan sudah makan atau belum 30 menit sebelum. Kalau misalkan belum makan, disuruh makan sesuatu dan harus nunggu. Nggak tahu sih karena apa alasannya dibalik itu. Oke, ini sudah di bus stop. Jadi saya mau ke Westgate dekat Jurong East. Jadi dari sini bisa naik 243, 258. Ya, tadi saya makan di ini, Jurong Hawker Center. Ini bisa pakai 243 atau 258 ke MRT terdekat. Habis itu langsung naik kereta ke Jurong East. Sudah datang itu 258. Kita pakai 258 aja ke Pionir. Terus naik kereta ke Jurong East. Wah, ini Pionir stasiunnya. Dari di atas kelihatan nggak itu tulisannya Pionir. Oke, kita naik kereta dulu. Udah sampai ke Jurong East cepat banget. Jadi dari Jurong East keluar ke pintu B. Langsung ke mall. Ada tulisan Welcome to Westgate. Terus jalan terus saja. Kalau saya lebih suka ini belok kiri sih. Belok kiri terus di depan dekatnya Samsung turun. Udah turun, terus belok kanan, kelihatan belok kanan. Nah, itu ada eskalator di depan di Westgate Tower, ada tulisannya di atas. Di eskalator depan itu tinggal naik. Menurut saya sih lebih cepat daripada lewat ininya, mallnya. Ini kan hitungannya lewat luar mallnya. Di towernya. Jadi sebelum masuk tadi nyerahin IC, nanti dikasih kartu buat akses masuknya. Terus oke, kita naik. Nah, di sini pun juga harus nge-tap dulu. Ini di-tap dulu baru bisa naik ke lantai 10. Nah kan, baru bisa. Jadi kita nggak bisa akses ke lantai lainnya. Cuma di dalam tempat donornya boleh ngambil gambar, tapi nggak boleh kena wajah, jadi agak susah. Makanya ya kita stop dulu lah.
Garden by Dwi. Jadi ya wanginya kenceng banget, semoga suaranya kedengeran. Jadi saya pengen sedikit sharing aja tentang pengalaman donor darah di Singapura. Jadi overall kalau boleh dibilang itu lebih enak donor di sini daripada di Indo. Jadi di Indo itu sudah beberapa kali ikutan donor yang dari PMI sama dari ya ada sebuah rumah sakit lah. Itu nggak tahu ya, rasanya itu lebih dihargai di sini lah untuk sebagai pendonornya juga. Terus fasilitasnya juga lebih enak di sini. Cuma ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum donor. Pertama itu boleh ambil gambar di sana, tapi pastikan kalau misalkan posting atau apalah, jangan sampai ada wajah orang lainnya. Makanya di video awal tadi ya berusaha gimana caranya biar nggak kena orang. Kalau kayak di sini di tempat wisata, whatever lah, harusnya orang juga nggak mungkin ada yang protes lah kalau wajahnya kena terus kena publikasi orang. Soalnya kamera kan di mana-mana kalau di tempat wisata. Kalau kayak di tempat donor darah tuh agak beda. Terus yang kedua, kayak yang di awal video, jadi kalau bisa sebelum donor itu makan dulu. Saya pernah kejadian, ini bareng kan donor berdua sama teman. Nah dia itu belum makan, terus pas datang ditanyain, terus jujur kan belum makan. Nah disuruh makan dulu, habis itu nunggu lumayan lama, 15-an menit ada. Jadi daripada habis waktu lama, nah mending makan dulu aja. Terus ketiga, kalau misalkan belum bawa minum, nah di situ disediakan banyak, jadi ya nggak perlu beli minum dari luar, jadi pakai minum yang dari sana aja. Ya, overall kalau pengalaman donor di sini ya hampir semuanya bagus sih, karena sistemnya juga bagus, database-nya juga bagus. Cuma ada satu hal yang pengen saya share sekalian di sini. Jadi ini hari ini, donor hari ini itu sebenarnya sudah keempat kalinya ya, gara-garanya HB-nya itu nggak memenuhi lah. Jadi kemarin sempat pulang ke Jogja, terus sampai di Singapura langsung donor. Nah, cek HB-nya itu 11, rendah banget, ya batas minimalnya kan 13. Terus yang kedua cek lagi, ini pas itu yang pertama udah dikasih suplemen iron, itu cek lagi masih rendah juga 11,7. Terus akhirnya pulang lagi, balik lagi 1 minggu kemudian masih 12,5. Makanya hari ini udah yang keempat kalinya testing dan pas di angka 13, pas di batasnya 13. Kenapa bisa gitu? Ternyata salah satu penyebabnya itu karena ini. Salah satunya karena minum teh. Jadi ternyata teh itu bisa mengganggu penyerapan zat besi dari makanan. Jadi kalau misalkan mau donor, kalau bisa dikurangi dulu minum tehnya. Atau minum tehnya itu dipasin pas bukan waktu-waktu makan. Nah itu nggak ada masalah, karena kan nggak langsung nyerap makanan dari situ. Terus yang kedua, pola tidur. Misalnya di Singapura kan ya tahu sendirilah. Tapi karena di sini sudah budayanya kerja keras, kan jadinya kita keikut lah kerja keras. Jadi harus memperhatikan pola tidurnya juga, biar badannya fit, terus bisa nyerap ironnya, zat besinya itu dengan lebih baik. Terus yang ketiga itu mengurangi kopi. Kopi itu juga ternyata ini bisa membuat kadar zat besi dalam darah itu rendah juga. Jadi ngurangi itu. Overall itu sih. Jadi ya dari pengalaman hari ini bisa disimpulkan kalau mau donor itu pastikan ya fit, daripada ke tempat donor terus harus pulang lagi, itu kan yang ngabisin waktu banyak. Terus apalagi ya yang pengen tak share, jadi yang lain mungkin ini kenapa kok donor darah ini, tapi kenapa kok kita perlu donor. Nah,
alasan pertama ya kemanusiaan lah yang pastinya. Terus yang kedua, donor darah itu bagus buat kesehatan. Bagusnya kenapa? Karena minimal itu pertama kita bisa sekalian ngecek kesehatan. Kita bisa ngecek tensi, ngecek kadar HB tadi. Terus ya yang lain-lain lah. Soalnya bisa konsultasi sama dokter juga ya. Terus yang kedua, kalau misalkan darah kita diambil pas donor, itu nanti kan akan digantikan dengan sel-sel darah merah yang baru. Jadi yang baru tuh jadi bikin kita badannya lebih sehat. Oke, mungkin itu yang pengen saya share di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Paling itu saja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.